Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Pada pertemuan lalu di surah Al-Jin, tadabbur kita sudah sampai ayat berapa? Ayat berapa? 20 sampai 21 ya. 22. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dari ayat 20 ya sampai ayat 24. Ayat 23 dulu. Qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Qul inni la amliku lakum darran wala rashada. Qul inni lan yujirani minallahi ahad. Walan ajida min dunihi multahada. Illa balaghan minallahi wa risalatihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Baik, sampai sini dulu. Apa yang harus dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para jin dan juga tentunya semua manusia terkait dengan peran kenabian dan kerasulannya.
Yang pertama, ada 3 di sini yang harus dideklarasikan oleh Rasul untuk menyatakan perannya. 2 yang pertama, peran Rasul untuk orang lain, untuk umatnya. Dan yang 1, yang ketiga ini untuk dirinya sendiri. Ini penting sekali buat kita ketahui dalam rangka bagaimana cara mengimani Rasul yang benar dan mengerti tentang peran spesifik kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masalah akidah, masalah ideologi yang sangat-sangat penting sekali. Dan kalau kita sudah benar memandang Nabi dan Rasul serta peran-perannya, maka benar pula sikap kita dalam menjalani hidup, bersih akidah kita. Yang pertama, qul, wahai Nabi, katakan, innama ad'u rabbi, sesungguhnya aku hanya bisa menyembah Tuhanku. Jadi innama di sini menunjukkan al-hasr, pembatasan. Apa yang bisa kulakukan untuk kalian? Salah satu diantaranya adalah ad'u rabbi, aku hanya mampu dan hanya itu yang bisa kulakukan, yaitu berdoa kepada Tuhanku atau mendoakan kalian kepada Tuhanku. Ini peran Rasul sekaligus juga peran kenabiannya bagi umatnya. Wala usyriku bihi ahada, dan dalam doaku ketika aku mendoakan kalian tidak ada yang kusekutukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Inilah peran yang diperintahkan oleh Allah untuk dideklar, untuk dikatakan dan ditegaskan di hadapan umatnya. Hanya mampu mendoakan, hanya mampu berdoa, itu pun dalam doa akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala kalau tidak dibarengi dengan kemusyrikan. Ini juga sekaligus menginformasikan kepada kita bahwa apapun doa-doa yang kita kabulkan tidak akan diterima. Apa-apa doa yang kita ajukan kepada Allah tak akan dikabulkan olehnya jika disertai kesyirikan. Ini yang pertama. Yang kedua, qul inni la amliku lakum darran wala rasyadan. Aku dan peranku di hadapan kalian diperintahkan oleh Allah untuk berkata begini, katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa untuk mendatangkan satu kemudaratan pun, satu bahaya pun kepadamu, dan tidak pula satu kemanfaatan, wala rasyada. Aku tidak bisa mendatangkan bahaya kepada kalian, aku juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Kalaupun ada upaya-upaya yang kulakukan, itu semua atas izin dan kehendak serta kuasanya Allah Subhanahu wa taala saja. Qul inni la amlik, untuk kalian saya tidak punya apa-apa yang bisa kulakukan. Posisiku pada posisi tidak bisa mendatangkan bahaya, karena yang bisa mendatangkan bahaya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku juga tidak bisa memberikan manfaat tanpa seizin, kehendak dan kudrah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Yang ketiga, ini untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri, qul inni la yujirani minallahi ahadun. Katakanlah juga,
sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah kalau Allah hendak mengazabku. Kalau Allah hendak mendatangkan bahaya kepadaku, tak seorang pun yang bisa membantuku. Qul inni la yujirani minallahi ahad. Bahkan manusia selevel Nabi SAW, ketika Allah hendak mendatangkan bahaya kepadanya, akan mendatangkan musibah kepadanya, la yujirani minallahi ahad. Tidak ada seorang pun yang bisa melindungiku, bisa menolongku dari azab dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, walan ajida min dunihi multahada. Ini lan menunjukkan never di sini nih. Dan untuk selama-lamanya tidak akan pernah bisa. Dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat untuk bersandar, berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walan ajida min dunihi multahada. Baik, sekarang untuk mempertegas, lihat, jadi sebutkan 3 statement Rasulullah SAW kepada kita semua. Tiga statement atau 3 pernyataan. 3 pernyataan Rasul terkait perannya. Yang pertama apa? Ini. Yang pertama, aku hanya menyembah, ad'u, berdoa, hanya bisa meminta, berdoa dan menyembah kepada aku, kepada Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Ini yang pertama. Jadi hanya mampu beribadah dan berdoa serta tidak syirik. Ini yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan atau menolak manfaat dan bahaya. Tidak mampu mendatangkan atau menolak bahaya dan manfaat. Yang ketiga, apa yang ketiga? Qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Tak ada yang dapat melindungiku dan tak ada tempat bersandar selain Allah. Ini statementnya. Inilah peran-peran kenabian dan kerasulan. Beginilah cara mengimani kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di sini. Maka penting sekali membentuk mindset
dan sikap mental atau attitude, cara berpikir dan sikap mental kita dalam mengimani kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus membentuk diri kita pula dalam berpikir dan bersikap dalam menjalani hidup setiap harinya. Kalau Rasul saja tidak bisa melakukan ini, apalagi selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hanya mampu mendoakan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, ya kecuali kemampuan orang itu hanya bisa bermohon kepada Tuhannya lewat ibadah-ibadah tanpa disertai kemusyrikan. Tapi kalau sudah disertai kemusyrikan, walaupun orang itu kelihatannya hebat, ya tidak ada yang bisa dilakukan. Doanya pun tertolak. Tetapi bagi orang-orang yang bersih keyakinannya, yang bersih akidahnya, insya Allah akan dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin saya bertemu dengan seorang kawan, ya penghasilannya pas-pasan. Sebetulnya kalau dia mau menyimpang-nyimpang dikit gitu ya, bisa saja dapat duit dari pekerjaannya yang campur-campur, campur halal dan haram. Ceritanya dia punya rumah, harganya cuma ya ditaksir-taksir cuma 54 juta lah harganya. Sementara ada tanah dijual, awalnya itu sekitar 6.000 meter kalau tidak salah. Dia berniat ingin bikin pesantren. Apa yang dia lakukan? Dia kumpulkanlah istrinya sama anaknya, semua di rumah ini. Mau nggak kita jual rumah kita ini ke Allah? Terus setelah itu kita ngontrak. Uangnya buat apa? Buat beli tanah di sana, nanti kita bikin pesantren. Gitu. Kalau ibu jadi istrinya, bersedia nggak kira-kira? Lalu apa yang dia lakukan? Diyakinkanlah berulang-ulang kepada istri dan anak-anaknya begini, Allah pasti balas. Cuma kalau di akhirat nggak usah dipikirin, di akhirat mau otomatis pasti itu. Dan kalau saya ajak kalian memikirkan akhirat juga kejauhan dan itu abstrak. Ini cara dia meyakinkan keluarganya. Di dunia Allah pasti balas. Pasti balas gitu. Bener. Iyalah gitu. Walhasil sepakat dijual rumah ke temannya. Nah setelah itu karena ya namanya keluarga masih berat juga, pindah kemana cari kontrakan. Ternyata susah juga nih nyari kontrakan yang gak jauh dari rumahnya, sebab mengangkut barang-barang juga mahal. Qadarullah, ya setelah si bapak ini berdoa yakin sama Allah, minta izinlah sama si pemilik rumah, boleh gak saya ngontrak di rumah kamu, supaya gak pindah-pindahin rumah nih. Boleh. Jadi dia sekarang ngontrak di rumahnya sendiri. Uangnya pun kemudian dikumpulkan dari tabungan-tabungan sama menggadaikan salah satu jabatan dia untuk dapat pinjaman. Kumpullah 100 juta rupiah untuk beli tanah awal itu. Ini dicerita di sebuah kampung. Beli gitu. Jadi modal dia cuma yakin sama Allah, Allah pasti kabulkan doa dia.
Nah, tapi ada yang menarik di sini. Istilah sekarang dia ngontrak di rumah siapa? Nah, ini saya ingin bersihkan dulu akidah. Akidahnya adalah kata-kata ngontrak di rumahnya sendiri, ini rumah Allah sebetulnya. Kesalahannya selama ini kenapa nggak berani jual karena menganggap ini punya saya, padahal titipan Allah. Jadi dia beranikan diri mengeluarkan dulu dari pikirannya, dari keyakinannya bahwa ini punya saya diganti. Sebetulnya punya Allah, saya mau kembalikan lagi kepada Allah, dan sekarang saya ngontrak di rumahnya milik Allah. Itu aja sebetulnya. Jadi nggak ada lagi kata-kata milik sendiri, itu udah nggak ada lagi. Berani nggak begitu? Jadi yang membuat musyrik selama ini kata-katamu sendiri, karena ini punyaku, milikku. Kamu tidak mengatakan ini punya milik Allah. Tapi kalau cuma sekedar declare, ya adalah ini milik Allah, punya Allah, tapi sertifikat masih nama gue gitu. Ini masih kuat nggak? Masih lemah atau masih sudah kuat ini? Masih lemah ini. Ini baru kuat, betul-betul kuat kalau memang sudah sertifikat sudah bukan nama lagi, dan uangnya betul-betul sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil sekarang dia punya rumah 3 kali lebih besar dari rumahnya yang sekarang, dan sekarang pesantrennya nggak pernah berhenti membangun terus. Dan memang begitu, kalau sudah punya ini lembaga ini nggak, pokoknya saya bilang harus ada departemen pembangunan. Satu departemen nggak bisa berhenti, karena ini akan terus nambah dan nambah terus. Alhamdulillah. Nah, persoalannya belum punya mobil untuk transportasi, masih plat merah. Dia nggak malu minta sama Allah, minta mobil betul dengan merek yang dia mau lagi. Ibu-ibu nggak harus contoh ya, tetapi ini orang yakin banget sama doanya, Allah pasti kabulkan. Jadi kemarin sepulang dari tabligh akbar di Cirebon, alhamdulillah. Tadinya kan saya dilarang untuk tabligh akbar di Kota Madya Cirebon, yang melarang orang kabupaten. Nah, kemarin acaranya malah di kabupatennya gitu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena saya tidak membawa permusuhan. Ya, hati saya aman saja dan saya ingin berdamai, seperti yang beredar barangkali di media sosial. Ya. Ya, akhirnya berpelukan, rangkulan gitu. Dan dia datang pada acara untuk mengawal saya malah, dan duduk persis di samping saya gitu. Nah, ini sebuah persaudaraan, tidak ada yang menang dan kalah. Sama ketika saya kemarin di Bali, kan tadinya diancam juga, ini preman-preman di luar. Saya bilang jangan merasa terancam, suruh dia masuk. Alhamdulillah mau masuk. Berarti dengerin ceramah saya 1 jam. Nah, setelah itu keluar, nih, kalau kalian mau apa sih dari saya, ayo kita ikrar. NKRI harga mati, Indonesia berideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 adalah Undang-Undang Dasar kita bersama, bernaung di bawah kebinekaan. Memang itu yang saya lakuin selama ini, cuma kan bedanya saya nggak banyak omong gitu. Dan saya bilang sama Pak Adi Aksa, Ketua Kuarnas Pramuka, saya bilang pangkat saya tinggian saya lu sama antum. Ya, pangkat saya sudah 3 di atas pelatih. Jadi kalau urusan Pancasila, urusan NKRI, urusan upacara hampir tiap minggu. Apalagi waktu, jadi saya ini selain pelatih pramuka, pelatihnya pelatih, dan di atasnya pelatihnya pelatih gitu. Cuma pangkat saya nggak pakai gitu. Itu juga saya katakan kepada Polri, latihan bayangkara saya udah banyak sebetulnya. Ya, cuma biarlah itu tersimpan dalam jiwa saya. Tapi apa yang diberitakan di Bali, Bakhtiar Nasir takluk di Bali. Akhirnya dia tidak lagi berniat mendirikan khilafah gitu. Pernah nggak ibu-ibu saya ajak untuk ikut khilafah Islamiyah di sini? Tapi dipelintir beritanya, karena mereka pengen menang. Nggak apa-apa lah kalau cuma pengen menang.
Karena pada akhirnya kan dia ikut kajian saya dan ternyata memang gak ada masalah. Ya. Baru yang mengawal saya juga mobilnya Alphard terbaru. Pokoknya istimewa sekali gitu. Ada patwal lagi di depan kemana-mana. Saya bilang enak juga ya jadi pendakwah gitu. Undangan makan restoran-restoran terbaik yang semua restoran-restoran istimewa di Bali yang halal dan muslim semua rebutan ngundang gitu. Jadi saya harus melayani 2 restoran sebelum makan penuh gitu. Soal menang kalah nggak penting, yang penting enak lah gitu ya. Yang penting bersaudara, yang penting bersatu. Dan itu yang terjadi di Cirebon, alhamdulillah. Dan setelah itu saya kunjungi pesantren-pesantren teman-teman saya. Jadi saya ingin katakan, kedatangan saya ke pesantren teman-teman pun saya bilang saya nggak punya apa-apa, saya cuma bisa mendoakan. Itu kiainya saya datangi pun bicara di depan muridnya berlinang air matanya saking senangnya kita kunjungi. Padahal pakaian saya berantakan karena udah habis semua pakaian, udah keringetan berapa kali tabligh akbar. Jadi datang ke pesantren itu celana saya nggak jelas, apalagi dalemannya gitu ya, udah lepek semuanya, udah nggak sempat pakai sepatu, muka lecek-lecek. Itu kiainya datang lalu memberikan sambutan di depan santri di aula, bahagia sekali gitu. Ya saya juga turut bahagia. Setelah itu makan enak lagi, diajak ke telaga lagi gitu ya. Ya berdoa aja yang banyak lah. Jadi perjalanan saya juga sebetulnya ya perjalanan untuk mendapatkan ilmu. Jadi pesantren ini setelah dia yakin, bahkan minta mobil pun persis dikasih mereknya yang sama gitu. Walaupun pada awalnya cuma dimampukan untuk bayar DP dulu gitu. Walaupun akhirnya nanti bakal lunas juga insya Allah. Nah dari sini Bapak dan Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, Bapak lebih yakin mana? Transfer yang ditransfer ke anak lewat mobile banking atau doanya? Yang lebih konkret yang mana? Doanya atau transferannya? Atau yang sering diminta oleh anakmu, doamu atau transferanmu? Ya dua-duanya, tapi pertanyaan saya banyakan mana yang diminta gitu. Hah? Kalau yang di sini gimana? Bohong, dosa loh. Hah? Yang banyak diminta dari emak-emak nih, transferannya atau doanya? Hah? Iya banyakan mana? Doanya atau transferannya? Coba buka lagi WA dari anaknya tuh ya, cek lagi. Hah? Masya Allah, doanya luar biasa ibu-ibu. Berarti sukses mendidik anak ini. Tapi yang sering diterima kasihin, disyukurin sama anak, transferannya atau doanya? Masya Allah, hebat-hebat ibu-ibu di sini ya. Ini belum berdoa udah datang. Baik. Jadi itulah Rasulullah. Tapi kalau mau doa mau dikabulkan, jangan bercampur kesyirikan. Yang kedua, ya, ini nih yang pertama saya tanamkan doa itu. Oh iya, istri si Kiai ini sempat nanya, Pak, kok doanya belum dikabul-kabulkan juga? Sempat itu. Jadi proses menuju dapat rumah yang lebih luas itu sempat juga dieyelin gitu sama bininya. Pak, kapan doa kita dikabulkan Pak? Gitu. Ya sebentar lagi lah gitu. Jadi proses untuk bisa dapat itu pun hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Rasul, para sahabat dan orang-orang yang beriman bersamanya pun pernah juga sampai akhirnya ngeluh, kapan Tuhan, kapan
gitu. Nih, kalau nggak percaya nih ayatnya nih. Artinya begini, kadang doa-doa yang sudah kita panjatkan, keyakinan yang kita yakini juga akan menghadapi ujian. Nah, menghadapi ujian-ujian seperti itu, ya nggak boleh mundur. Nih lihat nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah mata nasrullah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Rasulullah dan orang-orang beriman ditimpa oleh satu malapetaka yang sangat berat, dan dua, ketiban tangga kesengsaraan pula. Yang ketiga, jiwanya pun digoncang dengan goncangan perasaan, dengan goncangan cobaan yang sangat dahsyat. Puncaknya, berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, seakan-akan sudah hampir tidak sanggup lagi, seakan-akan nafas tinggal satu tarikan lagi. Apa perkataannya itu? Kapan, bilakah, kapankah, bilakah datangnya pertolongan Allah? Kapan, bilakah datangnya pertolongan Allah? Inilah suasana yang paling menggoncang bagi Rasulullah dan para sahabat. Akan tetapi Allah yakinkan kepada kita semua dan kepada orang-orang yang selama ini beriman, saat itu akan dimampukan berkata, ala, ingatlah, inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah sangat dekat sekali. Orang-orang beriman kenapa mampu berkata seperti itu? Karena diinspirasikan di fikirannya bahwa memang pertolongan Allah itu tidak jauh. Karena Allah rasukkan di dalam hatinya sebuah ilham, sehingga mampu dia meyakini bahwa pertolongan Allah itu sudah dekat. Nah, jamaah rahimakumullah, beginilah sebetulnya ujian-ujian yang dihadapi, dan beginilah sikap-sikap seseorang dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang harus ada di benak kita, bahwa tidak ada dan tidak ada yang mampu mendatangkan bahaya, dan tidak ada pula yang mampu mendatangkan manfaat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Nah, untungnya kita punya Nabi, untungnya kita punya Rasul. Bagaimana caranya agar dapat perlindungan Allah sehingga terbebas dari mudarat? Untungnya kita punya Nabi, punya Rasul. Bagaimana caranya menuntun kita, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan manfaat dari Allah? Itu untungnya kita.
Jadi di ayat ini menyeratkan bahwa memang Nabi tidak mampu mendatangkan bahaya dan manfaat, tetapi Nabi membimbing kita dengan wahyu Allah bagaimana caranya agar kita dilindungi Allah dari bahaya, bagaimana caranya kita agar dirahmati mendapatkan manfaat oleh Allah Ta'ala. Ya, Rasul tidak bisa mendatangkannya sendiri, tapi Rasul diwahyukan oleh Allah untuk bisa terhindar dari bahaya. Tapi Rasul diwahyukan oleh Allah untuk bisa mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, misalnya kadang orang beriman itu malamnya sudah bermimpi. Sudah bermimpi, sepertinya bakal dapat bahaya nih besok dari alamat mimpinya. Sebagaimana mimpinya Yakub alaihissalam, ya, dan mimpinya Yusuf alaihissalam, dengan semua prosesnya. Kadang-kadang untuk jalan roadmap hidup sampai mati itu Allah sudah perlihatkan pada kita. Atau bahaya apa yang bakal menimpa kita besok kadang-kadang sudah diperlihatkan itu. Sehingga malam hari ini kita terbangun dari mimpi itu langsung membaca surah Yasin misalnya. Atau sebelum membaca surah Yasin langsung duduk, kemudian nengok ke kiri dan meludah dengan angin sambil berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri hadzir ru'ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang seperti kulihat dari mimpiku itu. Kadang-kadang diperlihatkan siapa orang yang bakal membahayakannya besok. Kadang-kadang bentuknya juga dalam isyarat. Isyarat-isyarat. Sehingga malam hari itu kita nggak melanjutkan tidur, langsung berwudu dan sholat 2 rakaat, mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai sholat membaca surah Yasin, karena apapun bahaya yang bisa menimpa besok, dengan izin Allah, kalau malam itu kita baca surat Yasin, besok insya Allah tidak terjadi apa-apa. Pagi-pagi kita bangun, lalu zikir pagi, tahassunat, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan 3 kali, basuhkan di wajah, di kepala, dan sekujur tubuh sekenanya. Ya, saya pribadi dalam proses perjalanan dakwah dan mempersatukan umat ini banyak sekali kedengkian. Ya dalam bentuk bulian, kalau di media sosial sih udah nggak kehitung lagi deh. Kemudian hambatan-hambatan, ancaman-ancaman. Bahkan teman-teman yang sayang sama saya ini, para ulama, para asatidz, Ustadz, antum sudah harus punya 10 pengawal. Berapa pengawal saya? Nggak tahu berapa. Kadang-kadang juga nggak ada. Karena mereka melihat ancaman-ancaman itu. Sudah sampai di lokasi, berbagai macam bentuk, bagaimana agar saya tiba-tiba hilang ingatan sehingga nggak bisa bicara di panggung. Bagaimana caranya agar pembicaraan saya ngawur. Itu nggak kena, bagaimana di kamar hotel bisa kena santet, kena sihir. Bahkan kalau perlu badan saya, dan saya hampir aja kemarin gak bisa jalan juga, tetapi cukup baca Al-Fatihah selesai. Dengan izin Allah semuanya. Saya bayangkan kalau itu terjadi pas saya lagi ceramah, langsung stop itu. Tapi ketika isyarat itu datang lewat mimpi, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung kita punya Rasulullah yang membimbing kita bagaimana caranya memproteksi diri dari berbagai macam musibah. Pertama, kita dikasih keyakinan, ma asaba min musibah fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah gara-gara dosa yang kamu lakuin. Jadi gimana caranya supaya nggak kena musibah? Jangan buat dosa. Jangan buat dosa. Nah, kalau udah terlanjur berdosa, apa yang harus kamu lakukan supaya nggak tertimpa bahaya? Bertobat. Oke, tobatnya dalam perkataan sudah, tobat dalam perbuatan apalagi harus saya lakukan? Ya, bersedekah, bersilaturahim, memaafkan kesalahan orang lain. Oke, tetapi itu pun masih ada orang yang berusaha untuk cemburu sama kamu, apalagi jadi orang cakep kayak ibu-ibu, cantik maksud saya gitu ya.
Jadi orang ganteng kayak bapak-bapak, dermawan. Apa yang harus kita lakukan agar kita terlindung dari berbagai macam bahaya? Untung ada Rasulullah SAW. Rasul pernah disihir nggak? Pernah. Kena nggak? Kena oleh orang Yahudi yang mengambil bekas sisirnya Rasulullah SAW. Diambil salah satu sisa rambutnya, diikat ke batu, batu itu ditaruh di dasar sumur tua. Informasi itu datang dari malaikat Jibril alaihissalam, yang juga datang dari informasi sahabat, sehingga kemudian Allah lindungi lewat malaikat Jibril, dan kemudian dianjurkan makan 7 butir kurma ajwa yang disebut kurma Nabi itu di pagi hari untuk melindungi dari sihir. Untuk kita punya Nabi SAW dengan semua sunnah-sunnahnya, bagaimana cara melindungi diri, bagaimana cara melindungi anak juga begitu. Anak mau pergi sekolah, anak mau pergi kuliah, mah, assalamualaikum, maaf, selesai, ini uang selesai, enggak cukup. Belum kamu lindungi dia, astaudiukallah dinak wa amanatak wa khatima amalik. Anakku, kudoakan engkau, kutitipkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu bisa menjalankan amanahmu, supaya kamu bisa menunaikan agamamu, supaya kamu bisa menyempurnakan semua amal-amal solehmu. Nak, itu 3 doa yang kita baca ketika melepas anak. Syukur-syukur sambil cium tangan, kita peluk dia atau kita cium dia. Insya Allah dengan izin Allah, doa orang tua seperti itu melindungi anak dari berbagai macam bahaya. Selain itu, kita doakan dari kejauhan, dan kita harus yakin bahwa doa-doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa-doa yang kita lantunkan itu pasti, innallaha sami'ud du'a, Allah pasti akan mendengarkan semua doa-doa kita, dan doa kita itu ajaib, lebih hebat daripada pengawalan yang kita kawal. Tolong kawal anak saya. Presiden punya anak dikawal oleh pas pampres anak presiden gitu. Pengawalan malaikat lewat doa orang tua jauh lebih dahsyat. Untung ada Rasul sallallahu alaihi. Nah, begitu juga untuk mendapatkan manfaat, keberuntungan, fortune, Dewi Fortuner. Salah ya. Dewi apa? Hoki itu bisa di-create nggak? Hoki itu bisa diusahakan, jadi nggak perlu gambling. Takut sama angka 4 sehingga di lift tidak ada lantai 4, tidak ada lantai 13 karena 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi bohongi dirinya sendiri. Jadi lantai berapa? 12A. Langsung setelah itu lantai 14. Gendeng orang ini. Cara mendatangkan manfaat juga ngaco. Beli undian, beli apa tuh namanya tuh, patung babi gitu supaya datang hoki. Taruh batu giok, ya amplop gitu. Untuk mendatangkan manfaat supaya menjadi orang yang hoki, gimana caranya? Ya yang umum-umum aja dulu. Orang jujur itu mujur, gitu kan ya? Mujur itu apa artinya mujur? Mujur terus gitu. Hah? Untung aja, itu hoki nggak itu? Ya, itu Dewi Fortuner kan? Hoki itu bisa didatangkan dengan apa? Dengan meningkatkan ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mau jadi orang mujur, mau jadi orang yang hoki terus, gampil. Untung ada Nabi SAW. Kalau ingin jadi orang yang mujur, orang yang banyak beruntung,
semakin tinggi tingkat ketakwaan, semakin banyak jalan-jalan keluar dari kesulitan, dan semakin besar peluang untuk mendapatkan rezeki tanpa batas. Mendapatkan rezeki tanpa batas itu namanya apa? Hoki bukan? Hoki bukan? Iya. Ini kenapa takut beli rumah di tusuk sate? Berani bayar mahal kalau rumah sudah di feng shui. La haula wala quwata illa billah. Ini otak apa ini? Karena kalau rumah tusuk sate tidak mujur. Ya, tidak hoki. Kalau rumah belum beli di feng shui tidak. Ini otak musyrik. Al-Quran mengajarkan kenapa orang-orang bertakwa itu tanpa batas rezekinya, tidak pernah bisa diduga. Sebab ilmu matematika kamu tuh membatasi. 2 tambah 2 berapa? Itu ilmu matematika kamu tuh. 2 dibagi 2 berapa? 1. Jadi hasil daripada ilmu matematik kamu adalah pembatasan. Kecuali tukang foto, 2 kali 2 2000. Itu pun masih terbatas, masih ada pembatasan. Yang paling hebat dokter, 3 kali 1, enggak ada batasnya, enggak pakai sama dengan. Tanya sama dokter, 3 kali 1 sama dengan berapa? 1 sendok makan, kan parah kalau kayak begitu. Yang kamu sebut usaha, yang kamu sebut kerja, hanyalah pembatasan. Jadi kalau kamu ingin mendapat keberuntungan, modalnya hanya ilmu berhitung, modalnya hanya ilmu ekonomi, modalnya hanya ilmu usaha, ilmu ikhtiar, hasilnya adalah pembatasan. Nih, saya kasih ilmu biar tambah mabuk sekalian. Rumus dunia. Rumus dunia ini mana. Ntar ya. Mana ini chartnya ini, ntar dulu ya. Nah, nih rasio Arab lagi. Oke. Rasio otak ya, tambah usaha sama dengan terbatas. Ini nih, kita pakai rumus gila-gilaan nih. Rasio. Kita biasa hitung-hitungan nggak dalam berbuat baik? Hah? Iya dong. Kalau berinfak beraninya berapa? Dihitung nggak? Siapa yang harus datang lebaran? Adik ke rumah kakak atau kakak ke rumah adik? Siapa produsen kebenaran itu, kakak atau adik? Nah, ini semua hitung-hitungan kamu dengan semua tradisi dan budaya kamu. Seakan-akan kalau kakak itu benar. Saya ini kakak ya, memang kalau kakak benar gitu. Ada nggak kakak kayak begitu? Udah anggap aja kakak tua itu. Seakan-akan kalau kakak itu benar, walaupun dia salah tetap aja nggak mau minta maaf sama adiknya, nggak mau ziarah, nggak mau silaturahim ke rumah adiknya. Apalagi adiknya belum bayar utang pula gitu. Ukuran-ukuran materi seakan-akan kakak ini benar, padahal hari ini jelas-jelas si kakak yang salah walaupun adik banyak utangnya. Rasio, hitung-hitungan kita ditambah apa? Ikhtiar kita hasilnya apa? Terbatas. Kalau rumus ingin beruntung, coba. Kalau rumus ingin beruntung apa kira-kira?
Kasih saya lawan daripada ini. Lawan daripada ini apa kira-kira? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tadi kan sudah saya katakan, barang siapa bertakwa kepada Allah maka. Nah, sekarang bagaimana rumusnya agar kita mendapatkan yang tidak terbatas? Apa kira-kira? Di sini rumusnya. Hah? Takwa tambah apa? Usaha sama dengan usaha di sini amal soleh. Jadi agama kita lewat bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan cuma membuat kita menjadi orang yang hoki dan selalu beruntung, tetapi tak terbatas, unlimited. Dan hebatnya doa. Hebatnya doa juga luar biasa itu. Membuat kita selalu bisa mendapatkan manfaat-manfaat tak terbatas. Jadi saya masih menjelaskan di sini. Ini lanjutan tadabbur yang kemarin yang belum saya sempat perdalam. Ibu-ibu sekalian, Rabbi inni, kata Zakaria, Tuhan sesungguhnya wahanal azmu minni, tulangku sudah keropos. Tulang sulbiku, tulang belakangku kira-kira gitu, nggak mungkin lagi bisa membuat sperma dari sumsum yang ada. Wis tuwek, welek lagi gitu. Orang tua cakep atau jelek, Pak? Coba aja sekarang pasang status, pasang tuh muka lu, foto selfie, taruh di status, lihat tuh keriput-keriputnya, nggak malu apa? Kalau mata sendiri yang lihat ngerasa cakep aja, nanti kalau anak-anak gadis yang lihat nih, mak ini nggak tahu diri ya, gitu. Matamu dengan mata gadis dalam lihat mukamu tuh beda. Kadang gadis-gadis ini ngeliat wajah emak-emak yang kepedean, ditaruh mukanya di status WhatsAppnya itu. Ini gadis kadang-kadang ngeliatnya ini nggak tahu diri ya, emak yang satu ini ngeliatnya itu udah sepet gitu, dipajang-pajang pula mukanya gitu. Udahlah kalau udah tua nggak usah masang muka lah. Cukup gitu huruf alif saja atau huruf jim gitu. Atau bagus gambar kuburan di situ dipasang gitu. Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Rambutku pun sudah beruban putih. Itu yang pertama, tulang keropos, rambut beruban. Wa mraati aqiran, istriku pun mandul. Dengan 3 barrier kemustahilan ini, dengan tembok besar ini, bisa nggak punya anak? Bisa nggak punya anak? Udah tua, sperma udah nggak ada lagi, bini tua mandul pula. Tetapi apa prinsipnya? Ini mau jadi orang mujur, menembus kemustahilan. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi Tuhan, aku tidak akan pernah menyerah untuk berdoa terus kepada Engkau, karena aku yakin Engkau Maha pendengar semua doa. Engkau Maha mengabulkan semua doa dengan semua kemustahilan itu. Aku tidak akan pernah mengeluh dengan semua doa-doaku, karena tugasku cuma berdoa. Wilayah Engkau yang wilayah mengabulkan atau menolak. Aku nggak perlu pikirinkan itu. Aku nggak pernah mau mikir apakah doaku ditolak atau diterima. Itu domain Engkau. Yang harus kupikirkan adalah berdoa, dan domain aku adalah berharap, berdoa, berharap, berdoa, berharap, berdoa.
Karena ada orang berharap nggak berdoa, dan ada orang berdoa nggak ada harapan. Tuhan, ya kalau engkau kasih ya terima kasih, kalau nggak kasih ya sudahlah. Ini doa tapi nggak ngarep. Padahal semakin kuat harapan maka biasanya semakin kuat pula pesan doanya. Ada orang berharap tapi pelit berdoa. Ini juga nggak terkabul. Yang bagus apa? Berharap dan yang banyak apa? Enggak ngarep, enggak doa, ikhtiar mulu. Capek orang kayak begini. Capek orang seperti itu. Karena lemahnya keimanan dia bahwa Allah lah sumber semua manfaat. Jadi kalau Bapak Ibu yang mana kira-kira? Berharap yang banyak hanya kepada Allah dan berdoa untuk mempercepat realisasi harapan itu. Yang ketiga, soal tidak ada yang dapat melindungiku dan tidak ada tempat bersandar selain Allah. Inilah peran kenabian. Untung ada Nabi SAW yang datang membawa risalah wahyu kepada kita. Bagaimana caranya mendapatkan perlindungan Allah? Katakan hasbi Allah, la haula wala quwata illa billah. Apalagi yang bisa mendatangkan proteksi dari Allah? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Apalagi yang bisa melindungi kita? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apalagi yang bisa melindungi kita? Bapak Ibu sekalian, hotel itu tempat yang nyaman, aman atau tempat berbahaya? Tergantung isi kepalanya. Saya kemarin nginep di sebuah hotel, tiba-tiba mungkin karena saya kelelahan gitu ya, jadi sambil nunggu dijemput lagi, saya duduk tiba-tiba ketiduran. Belum berwudu, siang-siang ini kejadiannya, jadi enggak lengkap ritual tidur saya. Tiba-tiba badan saya kayak ditarik-tarik. Saya bangun, saya membaca tahassunat, perlindungan-perlindungan. Saya berwudu, berbersih lagi. Kesalahan kita nih biasanya begini, Ustadz, saya ini kalau udah malam kan mau tidur, terus batal, kalau wudu lagi nggak bisa tidur, jadi nggak wudu tidurnya gitu ya. Ini otak kita yang kotor nih. Sering nggak karena udah keburu-buru nggak sempet sholat 4 rakaat di awal pagi karena takut nanti telat, padahal sholatmu yang membuat kamu lancar, padahal wudumu yang membuat tidurmu nyenyak. Iya sih kamu cepet tidur, tapi di tengah tidur lu nggak khusyuk tidurnya karena nggak berwudu. Padahal wudu itu akan mendatangkan perlindungan Allah bahkan dalam tidurmu. Itulah makanya orang yang tidak putus wudunya di luar sholatnya, al wudu syatrul iman. Wudu itu bisa memprotek kamu, khususnya iman kamu, yang membuat sholatmu bisa tepat waktu, sedekahmu menjadi ringan, menolong orang lain gampang, memaafkan juga tidak susah. Ya karena Allah yang menjaga keimanan kamu. Sebagaimana yang kita bahas di Asmaul Husna tentang Allah Al-Hafil. Kamu tidur nggak tahu, sebetulnya terlalu gampang kecoa masuk ke mulut kamu ketika kamu lagi ngorok kan. Masuk kecoa, kayaknya ada suara indah, jangan-jangan ada diskotik di dalam sini nih gitu. Masuk si kecoa, bisa nggak? Semut masuk jalan-jalan berpetualang ke kuping kita lagi tidur, bisa nggak? Siapa yang melindungi kita saat itu semua? Siapa yang melindungi iman kita sehingga kita bisa istiqamah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya tidak ada yang dapat melindungi kita dan tidak ada tempat bersandar selain. Untung ada Rasulullah di ayat ini. Rasul memang menegaskan qul la yujironi,
Tidak ada orang yang bisa melindungiku. Walan ajida min dunihi multahada. Enggak ada tempat bersandar. Tapi Rasul diwahyukan oleh Allah dan kita diuntungkan dengan adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana agar kita bisa bersandar kepada Allah taala? Jadi semua perangkat-perangkat itu diajarkan oleh Rasulullah tentang melindungi diri tadi, tahassunat. Ya. Tentang tahassunat ini. Begitu juga tentang bersandar. Ini orang yang depresi, suka minum obat penenang. Ini karena kurang tawakal. Dan belum diberkahi pikiran dan hatinya, karena mungkin masih ragu kepada Allah, karena masih menuntut sesuai apa yang ada di pikirannya, sesuai harus seperti yang dia mau. Ini semua akan terjadi kalau saya berusaha, kalau enggak begitu. Orang seperti ini stres, akhirnya minum obat penenang lagi. Sandarannya obat. Ya nggak apa-apa lah, kalau udah hampir gila terpaksa minumlah itu, daripada gila. Tapi seharusnya dokter juga paham masalah psikis seperti ini. Orang seperti ini biasanya karena tawakalnya itu udah dol. Penyebabnya adalah karena kurang yakin kepada jaminan Tuhannya, enggak yakin dengan zikir-zikir yang dibacanya, atau mungkin jangan-jangan enggak faham. Sudah baca tapi tidak faham, faham tapi tidak yakin. Nah, jamaah rahimakumullah. Untung kita ada Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca hasbi Allah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim, tidak akan ada satu kekuatan pun yang bisa mendatangkan bahaya atasnya kecuali dengan izin. Dia cuma tinggal menjaga ketakwaan, jangan bermaksiat, insya Allah aman hidupnya. Karena di depan itu yang paling penting, hasbi Allah, saya merasa cukup bersama Allah. Dan bencana terbesar bagi seseorang, dan kenapa dia depresi, kenapa dia kemudian kena penyakit-penyakit susah sekali tenang, adalah karena dia tidak merasa cukup bersama Allah. Dan bencana terbesar dalam hidup bagi seseorang adalah kalau sudah tidak merasa cukup bersama Allah. Itu bencana terbesar bagi seseorang. Duit banyak, pusing. Duit kurang, pusing. Bahagianya itu sama kertas. Udah kalau ngitung-ngitung kertas gitu, udah apalagi tumpukan gitu, rasanya hatinya tentram. Tapi kalau kertas lagi nggak ada di depan matanya, pas buka juga tinggal sekian, pusing lagi. Ini karena kelamaan bahagianya bersama kertas. Ini apa maksudnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebanyakan manusia ini kok tenang tidur kalau sudah ada kertas bertumpuk di sampingnya. Bahkan mimpinya pun indah gitu kan. Kalau orang lagi tidur dengan setumpuk kertas di sampingnya atau ada kertas di dalam tas, kira-kira mimpinya mimpi apa dia? Istri pulang dari dokter, psikis, ada dari psikolog. Suami tanya, maafkan aku selama ini. Iya. Hasil dari psikolog apa katanya? Ternyata aku lelah, Mas. Cie gitu, lelah. Kenapa? Apa obatnya? Aku disuruh jalan-jalan, Mas. Suruh piknik. Psikolog bilang kayaknya aku kurang piknik deh. Terus
Ya udah, pilihanku ya kalau nggak New York ya Paris, ya Hawaii, ya jalan-jalan gitu. Menurut Papa kira-kira aku yang mana? Ganti psikolog aja mah. Ya hiburan perlu, tapi ya nggak gitu kali. Kalau kamu sudah dapatkan sandaran di dalam hatimu, dan itu adalah asma'nya. Kalau kamu sudah temukan sandaran di jiwamu, dan itu adalah ayat-ayat Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kamulah produsen sandaran bagi orang-orang lemah ini. Jangankan dirimu, untuk orang lain kamu bisa jadi sandaran. Karena asma yang kau bacakan, diafragma suaramu, keyakinan kau membacakan asmanya membuat orang lain tenang. Karena ayat yang kau bacakan membuat orang-orang itu yakin, bertawakal dan bertambah imannya kepada Tuhannya. Dan kalau sudah dapatkan itu di dalam hatimu, kamu tidak pernah butuh sandaran lain di luar sana. Justru orang-orang yang tadinya kamu harapkan untuk sandaran uangnya, sandaran pangkatnya, sandaran jabatannya, sandaran kekuasaannya, rapuh di hadapanmu. Kalau kamu sudah menemukan asma'nya di dalam hatimu, ayatnya di dalam jiwamu. Jelas? Jadi sudah tahu. Tarik nafas yang panjang. Hasbi Allah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Yang gak bisa tidur malam karena gangguan pikirannya, nih pegang bagian kepala yang mana aja. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ambil keraguan, buang jauh-jauh ke laut sana, bayangin sendiri. Tapi yang perlu kamu percaya adalah la haula. Apa artinya la haula? Tiada daya, tiada energi, tiada kekuatan, tiada potensi apapun. Wala quwwata. Tidak ada kekuatan apapun illa, kecuali jika dibersamai oleh Allah. Ketika kita bersama Allah, la haula wala quwata illa billah. Setelah itu melangkahlah dan gak usah ragu lagi. Mau langit runtuh, mau bumi meledak, melangkahlah. Setelah itu tidurlah. Mau langit runtuh, aku akan tidur bersama la haula wala quwata illa billah. Aku akan tidur bersama la haula wala quwata illa billah. Aku akan tidur hasbi Allah. Enggak perlu pil penenang, pil tidur, rusak badanmu. Untung ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun belum tidur juga, lelahkan dirimu dengan membaca ayat Allah. Itu justru menjadi obat buat kamu, tidur pun gampang. Tapi kebanyakan di sini saking tawakalnya tidur terus. Nah, ini parah kayak begini. Ini keracunan, bukan karena tawakal. Baik jemaah rahimakumullah, sampai di sini. Ini 3 ayat yang minggu lalu belum saya tekankan, dari hari ini saya mau tekankan dan sudah selesai. Selanjutnya untuk kajian Kamis Selasa depan tanggal berapa? Tanggal 5. Iya. Selasa depan bulan apa? Desember. Tanggal 5 saya ajak jamaah rahimakumullah untuk ngaji di tempatnya Agim di BSD. Karena Agim sudah lama minta saya, udah dari 2 tahun yang lalu saya nggak enak terus karena bentrok-bentrok terus. Jadi di sana nanti ada saya sama Agim di pengajiannya. Yang di BSD, di alamatnya di mana ya BSD-nya? Ada nggak ya tahu alamatnya di sini? Nah, saya belum dapat flyer. Ada, coba lihat flyernya sini. Karena udah ada kan? Jadi Selasa depan kita nggak ngaji di sini,
sebagai bentuk persaudaraan dan ukhuwah saya dan menghormati Agim, kita di miladnya Majelis Taklim Aisyah yang ke-8 punya Agim dan istrinya. 5 Desember bersama saya, Agim dan Ustadz Haikal Hasan. Lokasinya Big Department Store, Truly Factory Outlet, Famogal Muslimah Butik, Jalan BSD Raya Utama, Lengkong Kulon, Pegadegan, Tangerang, Banten. Saya ulangi ya. Apa? Q Big Department Store. Aduh, nulis. Ini alamatnya di sini. Nanti saya belum pernah ke sini juga. Ini dalam rangka miladnya. Jadi alamatnya di Q Big. Jadi insya Allah di pengajian sana nanti kita bisa lebih banyak dapat di Q Big Department Store. Q Big Department, tulisannya gini ya, Store. Terus Truly Factory Outlet. Ya. Jadi tulisannya Truly FO ya, Factory Outlet, Famogal Muslimah Butik, jalan saja, Jalan BSD Raya, Jalan BSD Raya, ya, Jalan BSD Raya Utama, Lengkong Kulon, Pegadegan, ya, Pagedengan, oh ya, Pagedengan, Gedangan, Pagedangan, iya betul, susah juga ya, Pagedangan, ya, Tangerang, otomatis di Banten. Ini pengajian Selasa depan, jadi kasih tahu teman-temannya di sini enggak libur, pindah ngajinya untuk menambah saudara, ya, untuk menambah saudara. Jadi yang rumahnya di BSD jadi gampang. Kalau yang di timur tambah pahalanya lagi. Jadi, perjalanan saya juga 2 kali. Oke, ini untuk Selasa depan tanggal 5. Nah selanjutnya jamnya sama ya. Jamnya sama. Kalau di sana mulainya dari jam 10 sepertinya. Jam 8, sorry. Mulai jam 9 sampai 13. Ya, bersama saya, Agim dan Ustadz Haikal Hasan. Ya. Itu tanggal 5. Saya akan ke Bukit Tinggi juga tanggal 6 dan 7. Saya mengajak jamaah yang mau ikut, agendanya pulang Basamo, bahasa Jawa Baratnya gitu, pulang Basamo. Nggak harus orang Minang yang ikut, yang kurang piknik boleh. Yang tadi tuh yang nggak bisa tidur karena kurang piknik, nggak usah jauh-jauh, kita jalan ke sana ke Singkara gitu. Kan orang-orang Paris datangnya ke situ juga, Tour de Singkara. Nah, orang-orang dari seluruh dunia datang ke situ, ya kita nggak usah keliling jauh-jauh, ke Singkara saja. Tapi kita pusatnya di Bukit Tinggi, ya. Nah di Bukit Tinggi selain kita kemudian menyapa saudara-saudara kita yang menjadi korban, saya belum berani ngajak ke Bali. Nanti kalau sudah agak tenang baru saya ajak ke Bali untuk menyapa saudara-saudara kita, sekaligus juga berdakwah di sana, bertabligh akbar, kemudian juga memberikan ya sedikit ya sambung tali kasih dari kita kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban di sana. Sekaligus juga saya ingin mengingatkan agar Aur Kuning dan pasar atas Bukit Tinggi tidak seperti Tanah Abang yang dibakar, yang akhirnya menjadi milik orang lain, dan penduduk setempat sebagaimana Tanah Abang jadi susah untuk punya toko sendiri. Nah tugas saya juga datang ke sana untuk mengingatkan masyarakat dan menyatukan para pedagang
dan menyadarkan mereka termasuk pemerintah daerah. Karena dengar-dengar katanya di samping pasar Awur Kuning yang kebakar itu 10 hektar tanah di samping situ sudah milik Aseng. Yang membeli orang-orang Nasrani dari suku X dan Y, yang beli sedikit-sedikit dari masyarakat, dijual ke cukong Asengnya. Seperti yang mereka lakukan juga di Tanah Abang ini. Ya, mudah-mudahan ekonomi pribumi, pribumi kena pasal nanti saya. Ekonomi umat, ya, ekonomi umat tetap akan terjaga. Mau ikut? Yang mau ikut ini ke Bukit Tinggi berangkat tanggal 6, pulang tanggal 7. Yang mau extend silahkan, ya. Biaya perjalanannya, aduh, ini ada tiket pesawat naik Citylink. Ini miskin banget ya. Iya, Garuda atau Citylink? Berangkat Garuda, pulang Citylink. Oh. Akomodasi, transportasi, konsumsi dan infak 500.000 untuk korban. Angkanya biar panitia yang ngomong di depan sana yang mau ikut ya. Yang mau ikut. Di sini sih kalau tiket lain-lain 3.850.000. Kalau non tiket 2.200.000. Artinya mau tiket sendiri, ya mau naik getek barangkali nyebrang dari mana ke mana gitu. Tapi kalau bersama-sama nanti bisa berangkat sama saya, bareng-bareng kita berangkatnya, ya. Bapak-bapak mau ikut nggak? Coba yang berani ikut angkat tangan. Ya, pasti sibuk bapak-bapak. Ibu-ibu yang berani ikut siapa? Ya udah. Nanti yang mau daftar di sana tentu akan ada beberapa hal yang kita siapkan untuk jamaah yang ikut. Hubungi 0852 1016 0852 1016 7235 yang ingin menikmati Sumatera Barat. Nanti kalau sudah reda, saya ajak ke Bali. Ya, nanti mungkin tahun depan. Kita belum tahu sampai kapan ini kasus Gunung Agung. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.